mari kita kunjungi, terus kita ambil apa yang menjadi nilai kependidikan atau kesejarahan dari itu, sehingga itu dapat menguatkan rasa cinta kita bahwa budaya kita, sejarah kita itu sudah besar sejak lama, sejak dari nenek moyang kita, dan kita berkewajiban untuk merawat dan memeliharanya. Entah itu menjadi salah satu pemeliharanya maupun hanya menjadi penikmat, itu juga dapat dilakukan bersinergi dengan upaya pelestarian. Arca Buddha atau arca dewa atau arca perwujudan yang lain, karena memang yang kita temukan sangat kecil, maksudnya untuk bidang ikonografinya itu memang sangat minim. Kalau ada pola hias tertentu yang bisa kita dapati, mungkin kita bisa menjawab ini arca tokoh siapa begitu. Nah, yang kita temukan ini memang baru polos, tanpa kepala, dan badan juga hanya bagian atas dada. Pak, ini kan yang menarik tentang struktur bentuk yang T ini, Pak ya. Ini T-nya ini setiap sudut, setiap sisi atau bagaimana, dan bisa dijelaskan, Pak? Selama ini untuk yang T ini menggambarkan apa, Pak? Oke, kalau case-nya ini adalah pola sayap atau pola struktur yang artinya pola keluar dari pondasi ataupun bentuk kotak, ini memang sepertinya baru kita temukan di situs Blau ini. Rata-rata yang kita temukan dengan pola keluar ini umumnya dia hanya membentuk semacam pilaster, yaitu ada semacam keluaran sedikit, tapi dia tidak membentuk pola T, tetapi tetap masif begitu, hanya keluar, nanti akan berlanjut ke belakangnya, lalu masuk seperti simetris ke bentuk di depannya. Nah, kalau yang di Blau memang dia polanya ini sangat-sangat asing ya, sepertinya belum pernah kita temukan terkait ini. Dugaan kuat kita, pola T ini juga bukan merupakan bilik, melainkan dia bentuk pola keluar, lalu nanti bagian tengahnya diisi, dan nanti bagian atas yang mungkin selevel dengan lantai untuk bangunan utamanya atau candi yang kotak yang di bagian tengah, itu mungkin nanti akan dipasangkan tutupan lantai berbahan bata juga. Jadi dia memiliki sama rata dengan ruang garbagerahannya atau ruang utamanya. Nah, terkait fungsi kita masih memang belum mengetahui, kita masih lakukan penelusuran terkait fungsi dari pola-pola yang keluar yang membentuk huruf T. Apakah dia punya penanda khusus? Misal dia merupakan penanda khusus untuk mandala bangunan suci pada bangunan berlatar belakang agama tertentu, misalkan gitu, entah Buddha atau Hindu. Nah, ini memang kita belum bisa menemukan terkait itu, tapi memang dugaan awal kita kemungkinan ini merupakan penciri khas untuk sebuah bangunan yang nanti coba kita cari literasi terkait anomalinya. Apakah ini memang ada hubungannya dengan latar belakang keagamaan tertentu di era sebelum dari Majapahit ini.
Sementara ini yang memiliki pola yang lumayan utuh adalah di selatan dan di barat, hampir utuh. Kalau yang di utara ini ada beberapa lapisan bata yang hilang, terutama di sisi timur, tetapi secara pola juga masih utuh. Jadi bentuk masih terlihat jelas pola huruf D-nya. Nah, yang rusak parah adalah di bagian timur. Jadi pola struktur keluar yang di sisi timur ini hanya tinggal menyisakan tidak lengkap setengah bagian. Jadi kalau kita gambarkan dia memiliki bidang utara dan selatan, yang selatan sampai ke bagian tengah ini hancur, habis dan hilang. Nah, sedangkan yang bagian utaranya dia masih terdapat susunan bata yang apabila itu kita anggap sama dengan posisi pola struktur keluar di sisi barat, maka dia akan sama dimensinya. Sehingga kita berkeyakinan bahwa setiap sisi ini memiliki pola struktur keluar yang sama, yaitu pola huruf T di setiap sisi atau di keempat sisi ini. Kalau secara pola strukturnya atau denahnya katakan gitu ya, ini sudah 100%. Nah, terus kenapa masih dilanjutkan ekskavasi? Nah, ini ekskavasi lanjutan setelah kita menampakkan pola ini sebenarnya ada dua tujuan. Yang pertama adalah alasan keamanan, yaitu untuk memberikan jarak antara halaman situs saat ini yang notabene adalah merupakan tumpukan limbah dengan struktur candinya. Jadi hasil ekskavasi untuk menampakkan pola kemarin masih ada jarak yang sangat rapat antara 1 meter sampai 50 cm, dan ini berkemungkinan orang atau pengunjung untuk langsung naik ke struktur. Nah, dengan pertimbangan keamanan struktur, maka kita lakukan ekskavasi untuk melebarkan jarak antara halaman situs yang saat ini, yaitu permukaannya memang sama tinggi dengan kondisi candinya, dengan struktur yang sudah kita buka. Lalu yang kedua tujuannya adalah untuk estetika. Jadi memang pola galian kita itu mengikuti utara dan selatan, timur barat gitu, 0 derajat. Sedangkan pola struktur sendiri itu kurang lebih orientasinya kalau kita tarik ke utara sekitar 8 sampai 10 derajat. Sehingga beberapa kotak gali yang kita buka ada yang setengah dari kotak yang mepet dengan struktur. Ini polanya kurang begitu indah kalau kita lihat dari bukaan kotaknya. Nah, sehingga untuk itu tahap kedua ini juga kita lakukan penyesuaian kotak gali berdasarkan alasan pengamanan struktur tadi, dan juga untuk menata agar dia terlihat lebih serasi antara halaman yang saat ini digunakan untuk orang melihat sama pola bukaan kotak terhadap strukturnya, sehingga kalau nanti diekspresi oleh pengunjung tidak ada struktur yang sangat rapat dengan dinding tanah dan tidak ada yang terlalu renggang begitu. Jadi semuanya akan bergerak dinamis sehingga lebih enak dipandang. Kalau terkait makam, kita memang menunggu keputusan dari pemerintah daerah, yaitu Dinas Dikbud yang berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan pemerintah desa. Nah, untuk sementara memang hasil rapat yang kami dapatkan bahwa masih
masyarakat masih menginginkan untuk makam itu tetap dipertahankan. Nah, tinggal nanti kita sampaikan rekomendasi terkait estetikanya, bahwa memang makam ini kondisinya sekarang adalah makam yang diperbaharui, yaitu dilakukan pengurukan dan ditutup dengan keramik. Nah, beberapa hari yang lalu memang ada salah seorang warga yang dulu pada tahun yang sudah agak lama, memang sekitar 80-an, itu mengatakan beliau yang melakukan rehab terhadap makam ini, bahwa di bawah dari makam yang sekarang itu terdapat susunan bata kuno yang membentuk seperti jirat makam, namun diuruk lalu ditambahkan plesteran semen dan dipasangkan keramik. Nah, menurut pengakuan beliau seperti itu. Nah, nanti kita tinggal lakukan koordinasi. Kalau seandainya memang masyarakat tetap menginginkan untuk makam ini tetap berada di lokasi, maka sebaiknya adalah yang kita lakukan yaitu mengembalikan kondisi ketika ia belum dilakukan pengurukan dan penyemenan, sehingga akan semua bidang dari candi ini itu akan tampak selaras, walaupun ada tatanan bata yang dibentuk seperti menyerupai makam di atasnya. Tapi secara bentuk posisi makam ini berada di sisi barat dari sumuran candi, maka sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi dari polanya, karena polanya secara umum sudah tergambarkan, yaitu berbentuk kotak dengan pola struktur membuka di setiap sisinya. Jadi yang pertama, bahwa situs Mbah Belau ini setelah dilakukan ekskavasi perlu dilakukan tindakan kemudian, yaitu dengan melakukan kajian terkait kesejarahannya, juga nanti akhirnya bisa menjawab latar belakang keagamannya, sekaligus dilakukan kajian teknis strukturnya untuk persiapan pemugaran, kajian teknis pemugaran. Nah, nanti setelah itu dilakukan, maka lanjutan berikutnya adalah pelaksanaan programnya, yaitu pemugaran berdasarkan hasil data yang ada saat ini, yaitu berdasarkan hasil kajian teknisnya itu. Lalu yang kedua, nanti bisa dilakukan kajian sejarah itu akan memunculkan yang namanya informasi nilai penting. Nah, ini bisa ditampilkan di sekitar situs ini, entah di lingkungan situsnya maupun di lahan desa yang berada di sisi utara, yang juga merupakan lahan yang dapat dipersiapkan sebagai ruang informasi maupun ruang penerima kunjungan, dan pihak desa dapat melakukan pengembangan situs ini menjadi salah satu destinasi wisata desa, yaitu wisata budaya. Nah, lalu bagaimana dengan kondisinya? Untuk menunjang pariwisata itu, maka harus dilakukan penataan lingkungannya. Terkait penataan lingkungan, tidak hanya sebatas menata di dalam situs, tapi juga di sekitar, yaitu area penerima kunjungannya, dan juga aksesibilitasnya, yaitu jalan yang ada di sisi utara mungkin dapat dilakukan pelebaran, sehingga masyarakat akan lebih sangat mudah untuk menjangkau posisi situs Mbah Belau ini. Artinya bahwa paket wisata yang bisa diusung nanti itu dapat dipadukan antara wisata budaya Candi Belau, situs Belau, situs Pandegong yang juga hanya berjarak sekitar 4 km dari sini, dengan situs Sumber Beji yang ada di kurang lebih sekitar 4 atau 5 km juga dari sini. Artinya ini bisa dijadikan paket informasi, lalu nanti bisa dikomunikasikan terkait pengelolaannya. Jadi siapa yang akan mengelola, apakah desa pure atau berkoordinasi antara desa sama
Dinas Pendidikan Kebudayaan ataupun Kepariwisataan, nanti ini bisa digarap secara bersama. Artinya dampak terakhirnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar situs Bah Belawi.